Takziah ke Museum Nasional, Museum Gajah. Oleh Ramlan Pemerhati Sosial dan Sejarah PAU Kota Pahlawan. Dikutip dari CNBC Indonesia, kebakaran melanda Museum Nasional pada Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023 malam. Setidaknya 4 ruangan dilalap si jago merah, termasuk ruangan prasejarah. Adapun 4 ruangan tersebut berada di Gedung A yang menjadi tempat penyimpanan dan ruang tunggu. Setelah kami datangi memang betul terjadi kebakaran di Gedung A, di sana tertulis ruang prasejarah Gedung A. Jadi di sini total ada 3 gedung, yakni Gedung A, Gedung B dan Gedung C. Nah, yang terbakar Gedung A, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, dikutip dari Detikcom. Peristiwa tersebut mengingatkan saya pada sebuah buku yang berjudul Sumatera Barat hingga Palakat Panjang yang ditulis oleh Rusli Amran tahun 1980. Dari prakata beliau menuliskan, karena sebagian bahan-bahan yang dipakai untuk buku ini didapat dari Perpustakaan Museum Nasional, maka pada tepatnya lah saya mengingat jasa-jasa dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai perpustakaan tersebut. Selama bertahun-tahun mereka dengan tidak bosan-bosannya membantu saya mencari buku-buku tua penuh abu, banyak diantaranya tak pernah dijamah tangan manusia selama setengah abad terakhir. Kalau ada dokumen-dokumen kuno itu terbakar, setidaknya dalam buku tersebut masih ada catatannya. Buku 651 halaman tersebut memuat, Kerajaan Minangkabau, masuklah si bule, masyarakat pesisir dan VOC, Inggris versus VOC di Sumatera Barat, jatuhnya sebuah perusahaan raksasa, perang saudara yang ditunggangi Belanda, usaha memasukkan cultur stelsel di Sumatera Barat, mereka yang dikhianati Belanda. Sebagai salah satu yang ditulis dalam buku itu adalah si rocok dari Sungai Langsek. Sungai Langsek atau Langsat terletak di tepi hulu batang hari kira-kira antara Padang Laweh dan Sungai Dare. Pada satu hari yang terik di tahun 1935, tidak kurang dari 300 orang pekerja sibuk mengangkat si rocok dari tempat tidurnya kira-kira selama hampir 6 abad. Rakyat menamkannya si rocok dan tempat dia tidur begitu nyenyaknya itu disebut Padang Rocok. Dia tersebut dari batu hampir 4,5 meter tingginya, berat lebih dari 4 ton dengan bentuk yang ganas. Dewasa ini dia merupakan patung terbesar dari seluruh patung di Museum Nasional Jakarta. Dalam buku itu juga disebutkan prosesnya sampai ke Jakarta. Sekarang si rocok berdiri megah di Gedung Museum Nasional. Pada bagian bawah terdapat tulisan kecil, Aditya Warman Raja Pertama Pagaruyung. Bertakziah ke Museum Nasional tentunya mengingatkan kita bahwa sumbangan Minangkabau begitu besar terhadap bangsa ini sejak dari awal. Lagi pula di Minangkabau dalam buku itu dituliskan, perlawanan terhadap Belanda tahun 1601 sampai 1785, hampir 20 kali perperangan melawan Belanda. Salah satu kota pahlawan yang membuat Belanda repot adalah Pau, 6 km arah timur kota Padang, Siampek Baleh. Mudahan musibah kebakaran Museum Nasional tidak membuat si rocok yang datang dari ranah Minang berduka dan bersedih hati. Setidaknya semua kembali tersadar dari hiruk-pikuk dan kesibukan, seraya menyadari bahwa kita punya sejarah panjang dengan bangsa Indonesia ini. Kita yakin ideologi dan sejarah mampu menyatukan kita. Kalau kita sudah bersatu, sejarah indah masa lalu akan terulang. Bahwa Minangkabau jauh sebelum Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Guru Ahmad Dahlan Muhammadiyah, dan Hashim Asari NU, Syekh Burhanuddin, Sulaiman Arasuli, Muhammad Hatta, Tan Malaka, M. Yamin, Sultan Syahril, Agus Salim. Tokoh itu hanya sebagian kecil dari sejarah panjang sumbangan Minangkabau untuk negeri, Bawah Awan, Katulistiwa yang disebutkan oleh seorang Syekh Mursid dari Aceh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kingmaker Baligar dari Pau Kota Pahlawan untuk Indonesia Maju.